Salam saudara-saudari semua. Kita masih dalam masa Hari Raya Pondok Daun, dan hari ini di hari yang ke-7, di hari ke-8, dan hari ini ada pertemuan. Dan Selasa kemarin itu minggu yang adalah hari yang pertama. Kita telah melewati satu minggu dan sangat berketepatan, dan minggu kemarin kita membaca di pasal yang ke-5 dan sekarang di pasal yang ke-9. Hari ini disampaikan oleh Pastor Joshua Dua Tawrik, pasal 9. Minggu kemarin kita merayakan Hari Raya Pondok Daun, dan berketepatan waktu hari pertama kami membaca di Dua Tawarik di Hari Raya 5786 tahun, di hari pertama Hari Raya Pondok Daun, dan Hari Raya Pondok Daun 5786 di tahun baru. Kita membaca di Dua Tawarik pasal 5 yang menerangkan tentang permulaan hari pertama dan perayaan Pondok Daun, dan sampai di hari ini di pasal yang ke-9. Dan saya merasa untuk kesempatan yang yang sangat bertepatan dengan Hari Raya Pondok Daun, itu kesempatannya itu sangat kecil sekali. Pasal 6, pasal 7 juga, yaitu Hari Raya Pondok Daun dan hari 88, dan hari ini di pasal 9. Pasal ke-9 juga satu pasal yang sangat spesial, dan juga di seluruh Dua Tawarik yang sebelum dari pasal 9 menerangkan tentang Salomo. Di dua raja-raja juga mencatat Salomo, tapi di kitab Dua Raja-Raja dan Dua Tawarik mencatat tentang Salomo ada perbedaan. Ya, Salomo yang sama, tetapi dia mencatat poinnya berbeda, dan juga banyak yang dilewati, dan juga banyak yang ditambah, yaitu dalam membangun bait suci yang kurangin, yaitu tentang kelemahan yang dilewati, yaitu tentang kelemahan dari Salomo. Di kitab Raja-Raja mencatat bahwa Raja Salomo mencintai perempuan asing. Selain daripada putri Firaun, dia memperistrikan masih banyak lagi, sehingga menjadikan satu akar dari malapetaka baginya, sehingga Allah di situ berfirman bahwa kerajaannya akan terpecah, hanya meninggalkan satu suku baginya, yang lainnya akan terpecah oleh karena perkara dari Salomo. Sungguh banyak permasalahan dalam hidup, tetapi di Dua Tawarik tidak mencatat hal-hal ini, hanya memberi sedikit kode, yaitu di pasal 29 di ayat 28-29, dan yang terakhir, selebihnya dari riwayat Salomo yang dari awal sampai akhir, bukankah semuanya ditulis dalam riwayat Nabi Nathan dan dalam nubuat Ahia orang Silo itu, dalam penglihatan Ido penglihat itu tentang Yerobeam bin Nebat. Yerobeam memecahkan kerajaan Israel. Jadi penulis Dua Tawarik
siapanya? Maksud saya mengatakan dua tawarik setelah mereka, yaitu setelah mereka Israel diangkut dari pembuangan, dan satu raja-raja ditulis dalam masa pembuangan. Setelah mereka diangkut pembuangan, mereka mau kembali ke Yerusalem. 70 tahun mereka pulang kembali ke Yerusalem. Setelah mereka kembali, ada 3 gelombang pemulihan. Jerubbaal, Yeremia, Ezra. Dalam 3 gelombang pemulihan mereka kembali ke Yerusalem menggunakan 3 pemulihan ini, mendirikan kembali bait suci dan hukum menegak dan juga hukum Taurat. Tetapi ketika hendak pulang dalam sejarah Israel, mereka sangat rendah. Yerusalem dalam sunyi senyap, Israel juga sunyi senyap, dan juga mereka dikelilingi oleh orang asing. Dalam situasi demikian, untuk mendirikan Yerusalem satu hal yang sulit, dan kitab ini ditulis di masa itu untuk membangun semangat orang Israel agar mereka bangkit kembali untuk melayani Allah dan membangun kembali bait suci. Hukum Taurat itu sangat penting, dan tembok-tembok itu sangat penting. Yang terpenting bait suci. Jadi terlebih dahulu harus membangun bait suci. Setelah dalam membangun proses untuk bait suci sangatlah membutuhkan waktu yang panjang, sebab orang-orang asing mereka menghalangi pembangunan bait suci, bahkan menghadapi tantangan. Bahkan imam mereka ada perdebatan dengan orang-orang asing sehingga menghalangi untuk proyek pembangunan bait suci, dan sangat sulit. Bahkan mereka pun dalam hidup pun dalam bahaya, dan di antara mereka ada mereka mengatur perkawinan campur dengan orang asing. Dan ditulis tujuannya untuk memberi semangat bagi orang di masa itu. Dan dalam kitab Raja-Raja, sejarah yang ditulis di dalam sejarah Raja-Raja ditulis kembali. Roh Kudus ingin orang Israel tahu bagaimana Allah memakai mereka kembali membangun negara, dan dimulai dari awal kembali dan kembali. Jadi maka adalah 1-2 tawarik. Sekarang mereka telah kembali dari pembuangan dan kembali membangun kembali, dan harus dengan bagaimana, yaitu harus mengingat kembali pengajaran yang dulu, dan apa yang diutamakan dari Allah dalam proses membangun kembali. Apakah itu yang terpenting? Dan kita membaca sampai di pasal 9 pasal mencatat sejarah dari Salomo, dan ada bagian di Tawarik ini tidak tertulis. Terlebih lagi tentang dia memperistrikan perempuan-perempuan asing yang membawa kehancuran dan perpecahan dari negara Israel. Salomo sangat berjaya dalam perjamuan, sangat banyak menggunakan banyak juga dana, dan juga bagi generasi keturunannya dia tidak mengajar dengan baik. Allah memberi hikmat yang banyak baginya, tapi dia tidak mengajar anak-anaknya, sehingga putranya Rehabeam sangatlah lemah dan juga membawa banyak bencana. Di sini di Tawarik juga tidak tertulis. Apakah para penulis surat ini tidak tahu? Mereka tahu
yaitu tentang penglihatan Rehabeam, perpecahan dari Israel, kelemahan dari Salomo. Bukankah semua tertulis dalam riwayat Nabi Nathan, dalam nubuat Ahya? Mereka tahu, tetapi tidak diungkapkan di sini untuk menyatakan apa. Ini adalah hal yang positif, tidak diterangkan. Salah satu pihak hanya mencatat hal-hal yang positif. Hal-hal positif yang mencatat, apakah itu dalam 9 pasal hal positif dicatat. Waktu saya membahas pasal kedua, telah saya bahas dalam 9 pasal Alkitab konsepsinya dan strukturnya, yaitu seperti dalam 9 pasal pertama dengan pasal 9 sejajar dengan pasal 8 akhir dan pasal 9. Nanti akan kita bahas dan pasal yang kedua dengan pasal ke-8 awal sampai pertengahan pasal 8 sekitar 16 ayat itu sejajar, berhadapan. Pasal 3, 4, 5 menerangkan Salomo mendirikan bait suci dan hal-hal yang persiapannya. 6, 7 sejajar dengan berhadapan dengan pasal 6 dan 7. Jadi pasal 3, 4, 5 berhadapan dengan mendirikan bait suci. 6 dan 7 bait suci selesai dibangun dan di dalamnya sangat sesuai berhadapan. Tanggal 3, 4 itu dalam mendirikan bait suci, 5, 6, 7 selesai membangun bait suci, dan 5 pasal ini inti dari seluruh kitab, dan kita lihat di pasal pertama, pasal kedua, dan juga pasal ke-9, pasal 8, 9. Kalau seperti dalam koma yang saling berhadapan, seperti dalam kurung 3, 4, 5, 6, 7, kemudian 8, 9 berhadapan dengan pasal 1 dan kedua. Di tengah-tengah yang paling inti yaitu membangun bait suci dan mencatat bait suci selesai dibangun. Ini merupakan poin atau intinya. Dan dari pasal ke-8 dan 9 kita melihat pada saat Salomo mulai memberikan korban persembahan dan berdoa. Sebelumnya pasal pertama, apa yang Allah firmankan, kita lihat di pasal pertama. Saya berkata demikian agar kalian tahu poin dalam 2 Tawarik ini yang mencatat tentang Salomo. Sesungguhnya dari kehidupan Salomo, Allah ingin kita, apa yang kita lihat yang negatif, penulis yang pengarang juga tahu, Allah tahu, tapi tidak dicatat. Ya, tapi yang diutamakan apa? Sekarang kita mulai dari permulaan yang baru. Kelemahan yang dulu Allah tidak menyebut lagi, dan sekarang apa yang harus kamu lakukan, hai orang Israel? Sekarang kita membangun kembali Israel. Apa yang harus kita lakukan?
Bagi saudara-saudari di hari ini, Allah memberimu kesempatan. Kristus telah menyelamatkan kita. Kita harus bangkit kembali membangun kehendak Allah itu apa. Kehendak Allah terhadapmu itu apa. Kelemahanmu masa lalu Allah tidak mengingatkannya. Yang Allah utamakan apakah itu? Apa yang harus kita lakukan? Inilah pengajaran Allah yang diberikan kita pada hari ini. Kita lihat di pasal pertama ayat 3. Lalu pergilah Salomo bersama-sama dengan segenap jemaat ke bukit pengorbanan di Gibeon. Di bukit pengorbanan di Gibeon. Di situ mempersembahkan korban persembahan sampai di ayat ke-6. Di situ mempersembahkan 1000 korban bakaran atas, dan malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya. Kemudian ayat 12. Allah berfirman kepadanya, maka kebijaksanaan dan pengertian diberikan kepadamu. Selain itu aku berikan kepadamu kekayaan harta benda dan kemuliaan sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Dia mempersembahkan korban bagi Allah. Allah menampakkan dirinya padanya dan boleh meminta sesuatu padanya, dan Allah memintakan hikmat. Hikmat diberikan kepadanya, dan selain yang tidak kamu minta aku berikan juga kepadamu. Semua ada 3: hikmat, kekayaan, dan kehormatan. Semua diberikan kepadamu. Di ayat 12 diberikan kebijaksanaan dan pengertian. Di ayat 11 juga dikatakan di situ kebijaksanaan, pengertian, kekayaan, kemudian semuanya diberikan kepadanya. Kemudian ditulis juga berapa kereta berkuda dari Salomo. Kita lihat di ayat 9. Di pasal 9 juga pasal yang kedua mencatat dalam satu perkara. Pertama yaitu janji Allah, dan yang di belakang yaitu Allah menggenapi. Di pasal 9 bagaimana Allah menggenapi. Saya berkata demikian, dalam hati saya ingin kalian tahu, Allah lewat 2 tawarik mencatat tentang Salomo. Di dalam Salomo apa yang kita pelajari? Dua tawarik yang mencatat 2 tawarik ini ingin mengungkapkan apa tentang Salomo. Dulu kita merasa Salomo melambangkan Kristus, tapi apakah demikian? Iya, tentang kekuasaan raja ya benar, tapi tidak seluruh. Kekuasaan raja bagaimana mungkin terpecah, sebab sampai di masa anak Salomo kerajaannya terpecah. Kerajaan Kristus itu selamanya. Dia selamanya. Kristus dia seluruhnya manusia dan seluruhnya juga Allah. Dan juga bisa dikatakan kerajaan Salomo mewakili Kristus, dikatakan sebelum dan sesudah tidak ada raja-raja lagi seperti dia.
Saya merasa pengarang untuk mengungkapkan pada orang di masa yang itu dan juga bagi kita di masa sekarang. Demikian mencatat Salomo, agar kita tahu satu kebenaran, yaitu harus menjadi orang yang melayani Allah, orang-orang yang melayani Allah. Dan ini merupakan satu terobosan Salomo bagaimana melayani Allah. Inti yang pusat dari pelayanan Salomo yaitu mendirikan bait suci dengan mencatat dengan menggunakan 5 pasal. Menerangkan dia mendirikan bait suci, 3, 4 mendiri, 6, 7, 5, 6, 7 selesai membangun. Dan pasal kedua 1, 2 dan 8 dan 9 menyatakan persembahannya, doa, kemudian Allah menggenapi. Pasal 1 dan 2 demikian juga pasal 8 dan 9 dia memberikan korban persembahan, Allah menggenapi. Jadi dalam 9 pasal ini mencatat Salomo, dia orang yang melayani Allah. Dan di mana terobosannya? Dia raja, benar. Tapi bagaimana dia menjadi imam? Kita melihat di zaman Salomo, waktu Saul mempersembahkan korban persembahan itu tidak diperbolehkan, tapi di zaman Salomo dia boleh untuk mempersembahkan korban persembahan. Kita lihat di pasal pertama ayat ke-6, Salomo mempersembahkan korban di hadapan Tuhan di atas mezbah tembaga di depan kemah pertemuan itu, dan ia mempersembahkan 1000 korban bakaran di atasnya. Salomo naik di atas mezbah mempersembahkan korban persembahan. Kita lihat di pasal ke-9. Jika di pasal yang ke-8, di pasal 8 ayat 12. Lalu Salomo mempersembahkan korban-korban bakaran bagi Tuhan di atas mezbah Tuhan yang didirinya di depan balai bait suci. Setelah selesai dia mendirikan bait suci, dia mempersembahkan korban bakaran. 13 juga sesuai dengan apa yang menurut perintah Musa ditetapkan sebagai korban setiap hari, ya ini pada hari Sabat, pada bulan-bulan baru, dan 3 kali setahun pada hari-hari raya, pada hari raya roti tak beragi, pada hari 7 minggu dan hari raya pondok daun, dan juga menetapkan tugas jabatan para orang Lewi, imam dan Lewi. Jadi kita melihat kejabatan raja bukan hanya duduk dalam tahtanya untuk mengatur akan negara, tetapi juga dia juga mempersembahkan korban persembahan dan memimpin para imam. Di dalam Tawarik 2 ada terobosan bagi Salomo, dan pengarang dari Tawarik ini mencatat bahwa Salomo dia orang yang melayani Allah. Jadi dari pasal 9 dengan tema orang yang melayani Allah mempunyai kesepisan, hikmat, kemuliaan. Ini dirujukan berbicara kepada orang di masa dulu, di masa itu,
Dan kita harus seperti Salomo melayani Allah sehingga Allah memberi kita hikmat, pengertian, dan kekayaan. Ini janji Allah. Yang diminta Allah tidak begitu banyak, tetapi Allah memberinya. Di pasal ke-9 menerangkan bagaimana Allah menggenapi. Kita lihat di pasal ke-8 ayat 1 sampai dengan 16. Salomo adalah dia imamat yang rajani. Dia membangun bait suci dan istana, bagaimana dia membangunnya dan diungkapkan kembali. Kemudian dia mempersembahkan korban persembahan. Dia menetapkan tugas melayani. Dia seperti kepala dari imam dan juga dia mempersembahkan korban persembahan. Kita melihat raja dia melakukan demikian. Salomo ingin sekali melayani Allah, dan ditulis yang terpenting yaitu membangun bait suci. Kemudian dia bangkit untuk berikan korban persembahkan dan memimpin orang-orang untuk melayani. Kita pasal 8 ayat 17 dimulai sampai pasal 9 ayat 12. Di sini mencatat dua bagian yang tertulis. Pasal 8 ayat 17 dan 18 menerangkan tentang kapal-kapalnya yang Raja Huram. Dia mengutus orang-orang untuk membantu Salomo, bahkan anak buah Salomo sampai kepada mereka sampai ke Ofir. Ofir adalah kepulauan Salomo. Kalau dari Israel sampai di kepulauan Salomo itu sangat jauh. Sesungguhnya kepulauan Salomo pada sebelah laut selatan, Pasifik Selatan. Di situ ada kepulauan Salomo. Dan mereka mengambil 450 talenta emas yang sangat banyak dan dibawa kepada Raja Salomo. Setelah menerangkan tentang Huram, membantu Huram dengan soal laut, kapal-kapal laut. Huram dia adalah raja. Dia adalah Raja Tirus yang sekarang adalah Lebanon. Di tempat Lebanon sekarang sebelah utara Israel. Dan pasal 9 dimulai mencatat Raja Seba. Di manakah Seba itu? Feja adalah di Afrika. Afrika Selatan, Laut Selatan. Sebelah timur selatan daerah Posiwan yang sekarang Pulau Persia, yang sekarang yaitu Abia dengan Yamon. Dia raja sebelah selatan sangat kuat di Raja Selatan ini, yaitu Ratu Seba. Ketika Ratu negeri Seba mendengar tentang Salomo, maka dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dan mereka di situ mendatangi Salomo. Dia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Bahkan orang yang mengikuti dengan pengiring yang sangat besar.
Ya, yaitu orang-orang ini mereka pun punya banyak perkara untuk bertanya kepada Salomo, kamu begitu hikmat, kami hendak mengadakan pertanyaan bagimu, dan mereka membawa banyak hadiah baginya. Terlebih lagi Raja Seba waktu melihat Raja Salomo, melihat para pelayan-pelayannya, istananya, dan lain. Ayat ke-8 dikatakan, maka tercenganglah ratu itu. Kemudian berkata, benar juga, kamu sangat berhikmat. Ayat ke-6 dikatakan, tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan mereka sampai aku datang dan melihat dengan matamu sendiri. Sungguh sangat dari hikmatmu sangat besar itu belum diberitahukan kepadaku. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah orang-orang pegawaimu yang melayani engkau. Mereka sangat merasa bahwa Salomo sangatlah berhikmat, lebih dari apa yang ia dengar kabar tentang Salomo. Ayat 8 yang sangat penting. Terpujilah Tuhan Allahmu yang ini adalah Ratu Selatan, berkata. Melihat Salomo berkata, terpujilah Tuhan Allahmu. Dan juga ditulis dari 2 Tawarik. Sekarang kita kembali dari pembuangan. Orang lain harus melihat kita sehingga mereka memuji Allah kita. Sekarang kita tidak memiliki apa-apa, tetapi Allah kita terpujilah. Kamu lihat begitu berkelimpahan Salomo, hikmat, kemuliaan, kekayaan Allah memberinya. Sekarang kita mengambil yang baik dari Salomo. Demikian Allah yang bagiannya tepat, demikian Allah akan memberkati kita. Kita melayani kita seperti Salomo. Salomo melayani Allah. Kamu lihat Ratu Selatan demikian mengikuti dia. Raja Selatan demikian membantu menolong dia. Ratu Selatan juga demikian sangat memastikan Salomo bukan hanya memastikan dia, bahkan di situ memuji Allah. Asal sekarang kita menurut pengajaran dari sejarah kita mengikuti itu sudah cukup. Dia berkata demikian, Allahmu yang berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukkan engkau di atas tahtanya sebagai raja untuk Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan untuk mereka untuk selama-lamanya. Kata ini 2 Tawarik dalam satu, tidak ada ditulis kata ini di 2 Tawarik ada tertulis. Sehingga ia mendudukkan ia di atas tahtanya sebagai raja Tuhan Allahmu, karena Allahmu mengasihi orang Israel. Ia menjadikan engkau raja atas mereka, melakukan keadilan dan kebenaran. Akan di sini Allah menetapkan umatnya untuk selama-lamanya, untuk mendirikan kerajaan yang kekal. Kerajaan pohon kehidupan adalah kerajaan iman. Lewat pengarang Tawarik mencatat Salomo untuk mengungkapkan hal ini. Salomo ia orang yang melayani Allah. Allah yang mendudukkan dia di atas tahtanya. Ini tahta Allah. Allah sendiri yang mendidikan dia, meneguhkan dia. Bahkan Allah sendiri
yang mendirikan umatnya. Maka ia memakai Salomo. Salomo orang yang melayani Allah. Ini yang hendak diungkapkan pengarang dari 2 Tawarik. Untuk dibangun kembali. Bagaimana jiwa kita dan tujuan kita di hari ini di dalam hidupmu. Terlebih lagi, kalau kita sudah berumur, kamu merasa tidak punya pengharapan. Bukan, kami masih tetap punya harapan asal kamu melayani Allah. Itu sudah cukup. Seperti saya, 71 tahun umurku, hampir ulang tahun 71. Tidak usah kasih hadiah bagi saya. Berdoalah untuk saya sudah cukup, agar saya menjadi orang yang melayani Allah, bukan melayani diri sendiri. Agar aku mengatasi kelemahanku. Sederhana, simple untuk melayani Allah, mempersembahkan diri sendiri. Ini adalah hadiah yang terbaik bagiku. Kita melayani Allah. Allah akan membuatmu panjang umur, bahkan memberimu segala yang kamu perlukan. Itu mungkin. Saya bersyukur pada di antara para ketua mereka, para ketua mereka setelah mereka pensiun, mereka melayani Allah dengan sukarela. Dan juga demikian mengundang, karena banyak yang bisa kita kerjakan. Dan bagi anak-anak muda bagaimana, yaitu permulaan dari hidupmu seperti untuk membangun kembali rakyat yang kembali dari pembuangan, generasi yang baru, 70 tahun generasi yang baru, yaitu permulaan yang baru. Peganglah satu hal, layanilah Allah sampai pada masa tuamu. Jangan lupa hatimu untuk melayani Allah. Waktu pula kamu percaya ingin melayani Allah, tapi jalan melayani itu tidak mudah. Akan menghadapi banyak kesulitan seperti saya. 20 tahun saya percaya Tuhan. Pendirian saya untuk melayani Allah, dan niat ini tidak pernah berubah. Setelah siapa Tuhan, ada sebagian saudara-saudari dengan semangat kita bersama melayani Allah. Kami sering-sering berkata demikian. 7 botol 7 penutup, 10 botol 7 tutup. Bagaimana menutupnya? Tidak bisa. Kita harus mempersembahkan dirinya kita sendiri agar pelayanan banyak orang bangkit melayani di gereja. Tidak selamanya 7 botol 7 tutup. Kita perlu tutup botol yang lebih banyak lagi. Sekarang lewat puluhan tahun, di manakah saudara-saudari ini? Apakah melayani dokter, jadi jaksa, hakim, kepala sekolah, masih banyak lagi, akuntan? Apakah seluruhnya melayani Allah? Bukan. Saya melihat diri saya seperti saya orang yang bodoh? Bukan. Saya orang yang simple. Saya serius pada Allah sampai hari ini. Allah dengan serius juga terhadap saya. Jadi Allah sangat memberkati gereja kita. Banyak sekali pewahyuan, berkelimpahan kehormatan,
kemuliaan, kebijaksanaan, pewahyuan. Tidak ada yang kurang. Allah sungguh nyata. Saya membangun semangat saudara yang muda dengan sungguh-sungguhnya melayani Allah. Ya, tentu di tempat kerjamu kamu juga bisa melayani Allah. Itu juga perlu. Pada saat kamu di tempat kerjamu demikian melayani Allah, saya beritahukan kepadamu, kamu bisa menjadi luar biasa. Kamu pasti akan di tempat kerjamu menikmati berkat ini. Kamu akan menjadi kepala bukan ekor, akan naik tidak turun. Bagaimana Allah memberkatimu menjadi kepala bukan ekor? Mengapa kamu memberkati naik, kamu naik tidak turun? Mengapa Allah menjadikan orang-orang asing taat di bawah melayanimu? Apakah karena kepandaianmu? Bukan. Oleh karena Allah ingin kamu melayani Dia. Paham? Allah meletakkan kamu di posisi itu seperti Allah meletakkan Salomo di Israel. Allah ingin Salomo melayani Dia. Dan juga Allah mengasihi umatnya ini. Amin. Jadi kamu bisa di tempat kerjamu dengan jiwa untuk melayani Allah, maka kamu akan menjadi yang luar biasa. Sungguh di gereja kita dengan sepenuh hati melayani Allah lebih lagi luar biasa. Jadi Allah memberikan pewahyu kita untuk penanaman pohon kehidupan, sebab Allah ingin di seluruh bumi orang-orang melayani Dia. Di ayat di kebaktian pas 12:30, di situ saya mengkhotbahkan bahwa segala makhluk menanti anak-anak Allah dinyatakan agar menikmati kebebasan anak-anak Allah. Sungguh segala sesuatu, segala makhluk ciptaannya menanti anak-anak Allah dinyatakan. Kemudian 3-20 dan seterusnya, selain mencatat Ratu Seba, kemudian di sini juga Huram yang menolong dia banyak hal, selain juga banyak hadiah yang diberikan. Depan menyatakan Siba, kemudian menerangkan Huram, dan dilihat dah satu kesejajaran, dan dari utara sampai selatan raja-raja ini berjalan dalam terangnya Salomo dan mendengar pengajarannya. Utara dan selatan melayani Dia. Pengarang ini menyatakan bahwa Dia adalah kepala di atas segalanya. Dia berjalan di tengah-tengah raja, dan para raja-raja juga mencari Dia. Dari ayat 13-28 sederhana dikatakan mencatat, yaitu penghasilan Salomo, pengkekayaan Salomo, dan kebijaksanaan hikmat Salomo. Sejajar dengan pasal 1-20. Di pasal pertama mencatat dia mempersembahkan kebahagiaan di Gibeon. Allah memberkati dia dengan hikmat, kekayaan, dan kehormat. Di sini mencatat seberapa banyak penghasilan dan kekayaan Salomo yang sangat banyak. Adapun berat emas yang diperoleh dari Salomo setiap dalam 1 tahun, yaitu seberat 666 talenta.
Terus ditulis apa di ayat 21, menerangkan banyaknya emas. Saya merasa di sini 666 menurut yang dicatat oleh catat raja-raja. Di sini tidak bersangkutan dengan angka 666, angka dari iblis. 22 sampai 28. Kekayaan Salomo melebihi dari raja-raja yang lain. Dikatakan Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam segala kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Mereka datang masing-masing membawa persembahan sangat banyak, demikianlah tahun demi tahun. Juga menerangkan berapa banyak kuda kereta dan juga para tentaranya, berapa banyak peraknya, membuat banyaknya perak seperti batu, kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit. Kayu aras yang dimiliki oleh Salomo sangat banyak, perak sangat banyak, sama seperti batu banyaknya, sangatlah kaya. Ia meminta atas semua raja dari Efrat, Filistin sampai di tapal betas Mesir. Sangat berkelimpahan Allah diberikan dia kebijaksanaan, kekayaan, dan melebihi dari bangsa-bangsa yang lain. Sangat-sangat banyak orang yang melayani Allah. Satu pohon kehidupan, imamat yang rajani. Allah memberkati dia dengan hikmat, kekayaan, dan kemuliaan, mengatasi segala-galanya di atas bumi. Dan di ayat 28 dan 31 dikatakan seperti yang ditulis akan pemerintahan, tetapi ini sejajar, ditulis dengan pasal dan 2. Dan juga mencatat bahwa Allah tidak melihat kelemahan kita. Allah berkata, aku mencatat semuanya itu agar kalian melihat kebaikan dari Salomo. Melayanilah aku. Kamu punya kelemahan, aku tidak melihatmu kelemahanmu, aku mengampunimu. Bersemangatlah saudara semua, dan juga memberikan kepada kita semua orang. Allah tahu akan kelemahan kita, tetapi di dalam Kristus ada anugerah pengampunan dan juga ada tata kasih karunia. Allah akan mengampuni kesalahan kita, tetapi Allah juga akan memakai kita. Dia menyelamatkan kita, memilihmu dan hendak memakaimu. Ingat, kamu melayani Allah dengan segenap hati, dengan yang simpel melayani Allah seperti awal-awalnya Salomo. Dia hanya meminta hikmat, tidak meminta yang lain. Tapi kalau hari ini kita bisa minta, kita melayani Allah, ya Tuhan, aku hanya ingin melayanimu. Bagaimanapun aku melayani dengan kesederhanaanku, aku melayani Engkau, Tuhan akan memberimu segala sesuatunya. Hikmat, kekayaan, kemuliaan. Tuhan memberkati pelayanimu, tempat kerjamu, memberkati rumah tanggamu, anak-anakmu. Amin. Kiranya Tuhan memberkatimu. Amin. Tuhan, kami bersyukur kepada segala kelimpahan anugerah dari Engkau. Kami persembahkan kepadamu.
全然的赦免，你全然的要赎，你是恩典丰沛的主，我匍匐敬拜你，我献上感恩祭，献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意，我献上感恩祭，献上我自己，一生一世甜你的心，我一直属你。我献上感恩祭，献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意，我献上感恩祭，献上我自己，一生一世甜你的心，我一切全属你。献上我自己，在你施恩座前，我说我甘心乐意，我献上感恩祭，献上我自己，一生一世甜你的心，我一切全属你。弟兄姊妹，我们在灵里头来祷告。 Tuhan, kami memuji Engkau. Saudara, mari kita berdoa. Pada saat bumi kosong belum berbentuk, Roh Kudus sudah ada di tengah. Ya, demikian Salomo waktu dia mendirikan bait sucinya, Allah yang membimbing dia. Pada saat kembali dari pembuangan, mereka kembali untuk mengundang Roh Kudus untuk membangun kembali saudara semua. Demikian hidup kita, Tuhan ingin agar tubuh kita menjadikan bait sucinya. Mari kita berdoa, kita mohon Roh Kudus di dalam hidup kita untuk membangun kita menjadi bait sucinya. Haleluya. Syara Bapa kita bersama berdoa. Syara Bapa. Berdoa agar kita persembahkan hidup kita untuk melayani Allah segala, singkirkan segala penghalang-penghalang kita dalam melayani Tuhan.
Mohon Tuhan untuk pakai kita. Sukacita Tuhan. Kami memuji dalam hidup kami Engkau bisa agar kami bisa berdiri di hadapan-Mu. Kami mohon
Mohon Roh Kudus untuk menolong kami agar kami menjadi di hadapan-Mu, Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, seberapa lama kehidupan kami Engkau tidak meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Kita bersama menyatakan doa deklarasi untuk melayani Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita seperti kita menadahkan tangan kita. Ikuti doaku. Tuhan Yesus yang terkasih, aku mau dalam nama-Mu mendeklarasikan walau bagaimanapun keadaanku sekarang, bahkan dalam situasi yang sulit, Tuhan, dalam nama-Mu aku deklarasikan seumur hidupku aku mau melayani Engkau, bahkan sampai tua pun melayani Engkau. Dalam nama Tuhan menyatakan, Tuhan, bagaimana Engkau memberkati Raja Salomo. Tuhan, aku mohon Engkau demikian juga memberkatiku. Tuhan, tolong aku untuk Engkau bangkitkan Engkau beri dalam identitasku, statusku untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Aku mau setia dalam pembangunan gereja. Tuhan, tolong aku, tolong keluargaku, tolong keturunanku, dan turunkanlah aku dari turun-temurun untuk melayani Engkau. Mendengar doaku dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, kita bersama. Kalau arena kita berempatan, kita berdoa. Atas janji Tuhan diberikan kita dia mendapat dan juga dalam melayani Allah kita mendapatkan kebijaksanaan, pekerjaan, kekayaan dan kemuliaan. Mari kita berdoa. Kamu harus tahu bagaimana kamu untuk melayani. Yang kedua, anak-anakmu, sebut namanya untuk perintah. Jadi kita harus berdoa. Kita berdoa, pertama kita untuk melayani anak, dan kedua untuk anak-anak kita berdoa.
Tuhan, kami adalah bait suci-Mu. Ini adalah tempat di mana Engkau diam. Kami adalah gereja-Mu. Engkaulah kepuasan bagi kami. Engkau bahkan di dalam, bukan hanya di generasi kami sekarang, tapi dari generasi. Nah, kami mungkin sekarang masih masa sekolah atau kerja, dunia terus menarik mereka, tapi Tuhan, kami mengatakan, kami berdoa untuk mereka, bagaimana kami melayani dan kembali pada Engkau. Demikian juga kami deklarasikan mereka hanya melayani Engkau, yang Kau berikan kepada mereka, baik beri mereka bermacam-macam berkat dan hikmat, kekayaan, dan mereka harus kembali untuk melayani Engkau. Tuhan, Engkau mendoa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin, amin. Saudara-saudari semua, bersama kita membaca ayat 22 dan 23. Dan ini sangat penting, bagaimana Allah memberkati Salomo. Demikian juga kita memberkati gereja kita, saudara-saudari, termasuk saya sendiri, saya juga harus terima. Mari bersama kita membaca. Raja Salomo melebihi semua raja di bumi dalam segala kekayaan dan hikmat. Semua raja di bumi berikhtiar menghadap Salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya. Amin. Salomo adalah raja dari segala raja, melebihi semua raja di bumi. Kerajaan Allah, kita yang melayani Allah. Dalam nama Tuhan Yesus aku memberkatimu. Kamu akan melebihi semua orang-orang di bumi, sebab kamu menjadi kepala bukan ekor, menjadi naik tidak turun. Dalam nama Yesus memberkatimu, amin. Berkat ini sangat penting, sangat penting. Tetapi ada satu hal yang lebih penting lagi. Kita baca di ayat ke-8. Mari kita baca bersama. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadamu sedemikian sehingga ia mendudukkan engkau di atas tatanya sebagai raja atas Tuhan Allahmu. Karena Allahmu mengasihi orang Israel, maka ia menetapkan mereka untuk selama-lamanya dan menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Kata yang terakhir, melakukan keadilan dan kebenaran. Maka ia menetapkan kamu, menjadikan engkau raja atas mereka untuk melakukan kebenaran dan keadilan. Allah menetapkan menjadi raja, itu sangat penting. Itu sangat penting. Tetapi yang terpenting selain Allah menetapkanmu menjadi raja, yaitu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. To do the justice and righteousness
righteousness, keadilan, melakukan keadilan dan kebenaran. Allah menetapkan dia di tatahnya sebab Allah hendak mengasihi umatnya sampai selama-lamanya. Kehendak Allah dengan kerajaannya, dengan gerejanya, kerajaannya lewat gerejanya untuk selama-lamanya. Jadi Allah memilih dia, menetapkan dia menjadi raja. Allah memilihmu di tempat kerjamu, menetapkan kamu, memilihmu di rumahmu, memilihmu, menetapkan kamu di gereja. Tujuannya untuk apa? Dia hendak memberkatimu atas segalanya. Bagaimana dia memberkatimu? Agar kamu untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Inilah pohon kehidupan. Pelayanan di tempat kerja, bagaimana menghitung, menanam modal, atau melakukan sesuatu, itu hal yang juga hal yang penting. Sebagai manajer sangat penting, direktur juga sangat penting, sebagai sales juga sangat penting. Menurut posisimu, lakukan itu. Kalau Allah menaikkanmu, kalau tidak cukup dengan kepuasan dan bersukacita, terus belajar, terus melayani Allah. Yang terpenting yaitu lakukan keadilan dan kebenaran. Allah ingin selalu melakukan keadilan dan kebenaran. Segala keputusan hendaklah adil, dan dalam kedudukannya yang ia lakukan yaitu melakukan keadilan dan keadilan. Dia adalah pohon keadilan dan pohon kebenaran. Dimanapun dia duduk, posisinya, statusnya sangat penting. Dan haruslah kamu menjadi pohon kehidupan. Allah pasti memberkatimu. Ayat 20, 22 dan 23, berkat itu akan mengikutimu. Amin. Kamu pasti akan menjadi kepala atas segalanya, raja di atas segala raja. Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Yaitu jadilah untuk melakukan keadilan, menjadi pohon keadilan dan pohon kebenaran. Pejamkan mata. Anak-anakku, pelayanan pekerjaanmu sangat penting, tapi pelayanan hidupmu itu lebih penting. Kamu adalah pohon kehidupan. Allah memilihmu. Allah mau memberkatimu. Dan juga Allah hendak memakaimu, mendirikan kerajaannya. Layanilah dia. Allah hendak memakaimu menjadi berkat bagi rakyatnya, umatnya. Kehendak ada lewat pelayanmu di dalam keduduk posisimu, melayani dan pelayanan dalam hidupmu, agar kehendaknya digenapi. Aku dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memakaimu, mendirikanmu, menetapkanmu, membangkitkanmu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita renungan pagi sampai di sini.